Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada dua rumah yang terancam. Yang dua rumah terancam, satu rumah yang itu terdampak sebagian. Menghimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapan itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Setelah ditemukan minyak kita kemasan botol 1 liter tak sesuai takaran, kini minyak goreng tersebut kosong di pasaran. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selamat malam pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. iNews Malam akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini dan menarik. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam longsor itu masih hujan besar di sini, itu rekor lah gitu ya. Hujan besar, nah ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki. Tiba-tiba jam 11.58 longsor. Gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, usai 5 hari dinyatakan hilang, petugas menemukan jasad pria korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Korban terseret arus banjir dan ditemukan tersangkut di dekat bendungan.
Setelah 5 hari pencarian, petugas menemukan jasad seorang warga yang tenggelam terbawa arus Kali Cikeas saat banjir menerjang kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di dekat Bendungan Koja Jati Asih atau sekitar 100 meter dari lokasi korban terseret arus. Korban merupakan seorang pria berusia 44 tahun. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Korban yang memiliki 5 orang anak dikenal rajin membantu warga membersihkan sampah sisa banjir yang menumpuk di Bendungan Koja. Kali disisir semua sampai Risdo, sampai Kemang, cuma memang nggak ditemuin. Ternyata ketemunya di tempat dia jatuh. Oh, dekat dari lokasi. Paling jalan 70 meter dari pas lokasi. Oh, lokasi jatuh ya. Kondisi korban tersangkut apa, Bang? Nyangkut di bambu, batang bambu. Oh, batang bambu. Akar bambu. Sebelumnya banjir besar melanda 132 titik di kota Bekasi Selasa kemarin, di mana 61.000 jiwa terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. PT KAI Daop 4 Semarang melakukan penutupan luberan air menggunakan ratusan karung pasir untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor di rel perlintasan kereta api yang terendam banjir di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, perjalanan kereta api hingga saat ini masih dialihkan dan sebagian dibatalkan. PT KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu, kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32 plus 6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32 plus 6/7, juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. Kami dari PT KAI Daop 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api akibat terganggunya perjalanan Anda sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi pelanggan kereta api yang sudah memiliki tiket, dapat membatalkan tiketnya di stasiun-stasiun pelayanan tiket. KAI akan mengembalikan biaya tiket 100% di luar biaya pesan. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Banjir kiriman kembali menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Meskipun ketinggian air hanya setinggi 75 hingga 100 cm, namun hal tersebut membuat warga kembali harus membersihkan rumah mereka. Kawasan Kebonpala RT 13 Jatinegara, Jakarta Timur kembali tergenang oleh banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang meluap dari aliran Kali Ciliwung. Pada Minggu pagi terlihat ketinggian air yang menggenangi kawasan Kebonpala telah berada di bawah 50 cm, sedangkan pada Sabtu malam ketinggian air setinggi 75 cm.
Menurut Sanusi selaku Ketua RT mengatakan, banjir yang kembali menggenangi ini terjadi pada Sabtu malam akibat adanya kiriman air dari wilayah Bogor dan Depok. Banjir pun membuat warga harus kembali bersih-bersih. Dan untuk saat ini, warga sangat membutuhkan mesin penyedot air untuk mengurangi debit air yang masih menggenang. Pagi ini udah mulai surutan ya, dari sisa yang kemarin. Dan kita sebentar lagi akan bersih-bersih lagi. Kemarin sebenarnya kita udah cepat surut tuh, kekurangan alat kebersihan aja sih benar. Alat penyedotnya? Berupa apa gitu, salkon dan selang pas pemadam itu. Antisipasinya kalau kita kan udah terbiasa ya, paling tinggal nunggu kabar aja ini. Kalau ada berita banjir lagi, kami udah siap nih. Diketahui wilayah Kebonpala, Jakarta Timur merupakan wilayah yang kerap langganan banjir, sehingga membuat warga merasa terbiasa dengan kondisi banjir yang kerap terjadi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pembongkaran bangunan lokasi wisata di Puncak yang diduga jadi penyebab banjir bandang diwarnai kericuhan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.